Oke, kita akan masuk pendakian Penanggungan dan Bekel jalur Julotundo. Saat ini kita sudah mendapati batu-batu seperti halnya di jalur pendakian gunung-gunung yang lain, teman-teman. Pohon randu, besarnya jalur bambu. Ada tulisan puncak jalanbambu.com. Ini namanya bambu tali ya, saudaraku. Biasanya dibuat oleh para petani untuk menali dari hasil panen ataupun yang mencari rumput, bisa pakai tali dari bambu ini. Semacam sinyal. Ini kalau kena lampu bersinar. Dan hari ini kita tujuannya ke Kendali Sodo. Ini adalah peta jalur pendakian Julotundo. Kita dapatkan ini semacam tempat istirahat begitu. Ada tangki untuk menampung air kebutuhan warga di bawah. Hampir setiap 50 meter kita dapati tanda panah jalur pendakian. Wih, pohonnya sudah mulai masuk hutan. Kita sudah dapati pohon-pohon besar. Sudah mulai terdengar bunyi kumbang. Ini pada basah ya, karena semalam itu mulai jam 12 malam sampai jam 5 pagi hujan deras di sini, saudaraku. Kita dapati 2 cabang, tapi nanti nyampe di depan ini juga menjadi 1 ya. Di jam 12 siang sudah mulai gelap karena mendung. Ada jalur ke kanan dan ke kiri. Kita ambil ke kiri saja. Ini ada batu yang bentuknya seperti ini ya, kepala gajah. Rumput-rumput di sini pada basah. Kita dapati 2 jalur lagi ya, ada yang ke kanan dan ke kiri. Kita ambil ke kiri, teman-teman. Jalurnya licin. Itu ada batu besar. Sudah mulai redup. Hati-hati karena di kiri kita itu jurang. Di kanan kita tebing. Jalur air dari gunung. Jadi sungai ini berair begitu ketika di kala hujan saja. Sudah mulai ngos-ngosan, saudaraku. Dari sini, dari tempat registrasi kisaran 300 meter. Nah, ini kita sudah dapati jalur yang menanjak, saudaraku ya. Ada buah jatuh. Banyak yang jatuh. Namanya kluwek, saudaraku. Kurang tahu ya kalau bahasa nasionalnya. Kalau lokalnya kluwek. Oke, kita dapati papan petunjuk lagi ke kiri. Jalur puncak via Julotundo. Nah, sungai yang kering tadi itu melintasi jalur ya. Jadi dari atas sana ketika hujan ini deras banget. Nah, itu sampai sudah ngembun begitu atau kabut. Nah, turun ke sana. Jadi berair hanya di kala hujan saja. Ini seperti halnya insiden beberapa bulan kemarin. Ada pendaki yang melintasi di jalur talang ya, Watu Talang gitu. Kena arus air dari atas, teman-teman, dan hanyut. 2 meninggal. Di sampingnya ada pohon yang sangat besar. Diameternya hampir 5 meter ini. Dan mulai menanjak lagi. Semangat, Kang. Semangat. Luar
luar biasa. Semangat. Harus hati-hati teman-teman, tanaman seperti ini ya. Ini kalau kena kaki ninggal begitu dan luka. Wih, sudah mulai batu-batu. Jadi jalur via Jolotundo ke puncak Gunung Penanggungan ini bagus teman-teman. Artinya kita tidak melewati trek yang terlalu sempit, terus batuan-batuan yang penghalang dari jalur. Nah seperti ini sangat bagus ya, recommended untuk bagi pemula ya teman-teman. Nah kalau jalur pulang bisa lewat sini, tapi hanya orang-orang yang sudah sering kesini ya. Oke, kita hampir 300 meter dari tempat registrasi. Dari sini kita dapati cabang lagi, ada 2 begitu. Kalau ke kanan ini jalur Gunung Bekal menuju ke Candi Naga. Kalau ke kiri ke Candi Kendali Sodo. Karena tujuan kita Kendali Sodo, kita ambil kiri teman-teman. Dan tetap hati-hati karena di kiri kita jurang. Kalau ingin lebih ekstrim, naik puncak di hari ini saja, hari kerja ya, biar agak sepi gitu. Ini kabutnya sudah mulai turun, tanda panahnya jelas sekali menuju ke sana. Ada laba-laba besar. Wih, bunga-bunganya cantik. Kita dapati laba-laba lagi. Kalau tadi membelakang kita, HP yang ini menghadap ke kita ya. Wih, cantiknya. Dari jalur ini kita berbelok ya, berbelok ke kiri. Sama halnya juga yang barusan melintasi sungai mati ya, dan berair ketika di kala hujan saja. Ada kupu-kupu teman-teman. Ih, kupu-kupu putih. Sudah berkeringat. Wih, sepertinya banyak burung-burung kutilang di sini teman-teman. Wih, kicauannya. Jadi cintailah alam. Kalau kita ngerusaknya, seperti halnya kicauan burung barusan sudah jarang kita dapetin teman-teman. Nah itu suaranya itu. Pohon pisangnya itu beda ya, bukan pohon pisang yang dengan batang pohon yang gemuk. Ini lebih ramping gitu teman-teman. Sudah berbuah tapi hanya 2 buahnya ini. Ada pisang yang sudah dimakan sama kera mungkin, sudah terkelupas. Ini ada laba-laba unik teman-teman. Jadi badannya itu mirip kepiting ya, padahal ini laba-laba loh. Loh ini teman-teman, dapat ya. Wih, sudah berkeringat teman-teman. Kita dapati buah yang buat bumbu ya, namanya bukan Kang, kemiri Kang. Oh kemiri. Nah ini loh. Ah, iya. Ini yang buat rebutan Portugis dulu.
Ini pohonnya ya, pohon kemiri. Belalang. Ini teman-teman. Di registrasi di bawah kita sudah dikasih keterangan bahwasanya ada jalur baru teman-teman. Nah, ini ada 2 jalur. Kalau ke kanan ya sama tujuannya, cuman kita pakai jalur baru saja ya, biar dapat sensasinya. Oke, disilang ya. Kalau disilang sudah ini jalur yang lama, tidak direkomendasikan begitu ya teman-teman. Nah ini berarti kita ambil jalur yang baru, kiri. Kendali Sodo, puncak. Ada pohon loh. Nah ini buahnya. Kalau kalian ke hutan terus kehabisan air begitu, dalam kondisi yang terpaksa teman-teman ya, nah ini bisa buat alternatif untuk dapetin air. Ini ada akar yang menjalar begitu dari atas itu. Nah kalian potong, nanti ada air yang keluar dari akar ini, aman untuk diminum. Suasana sudah mulai mendung. Nah itu matahari, artinya itu sudah posisi di barat begitu. Jadi ini sudah di ketinggian kisaran, bentar ya, nah 800 ya, 840 berapa ini ya, sekitar 850. Bentar, dia berhenti di angka berapa? 854 mdpl saudaraku. Suasana mendung, semoga tidak hujan ya teman-teman. Kita lanjutkan perjalanannya. Ada lintah. Ini lintah ini. Lintahnya keinjak. Kelihatan ya, seperti berkamuflase begitu, mirip daun. Oke, lanjut. Nah, ini tanaman obat teman-teman. Tanaman insulin. Wih, melimpah. Tuh, tumbuh liar banyak sekali di sini. Bunga-bunganya itu indah gitu loh. Nah, kayak gitu. Dari kita yang banyak melewati tanaman obat ini, nanti kisaran beberapa puluh meter di atas sana kita dapatkan rumahnya orang bertapa, saudaraku. Mantap. Sudah mandi keringat teman-teman, basah semua. Itu jurang, naik terus ke atas. Lumayan ngos-ngosan teman-teman, lumayan ngos-ngosan. Jurang. Oke, ini ada kayu tumbang. Oke, naik. Bisa dilihat ya kemiringan kaki saya. Ini di kisaran 70 derajat lah. Iya. Banyak kami dapati di sini pecahan-pecahan terakota ya. Ini dia polanya gitu. Nah ini teman-teman,
Jadi kita sudah memasuki bekas peradaban kuno ya. Ini bekas pecahan-pecahan peralatan dapur ataupun peralatan rumah tangga mereka gitu. Ini ada keramik juga di sini. Ini dinastinya Song loh. Kalau melihat dari warnanya ini luar biasa. Oke, nah itu teman-teman. Dan naik, wih, yuk naik terus. Wih, kayak gini treknya. Dari bawah sana, sini. Naik batu. Iya. Iya. Nah, ini teman-teman. Kita dapati rumahnya orang bertapa ya. Rumah orang bertapa. Oke, menghadap ke jurang. Ini jurangnya. Terus ini rumahnya. Ini di zaman kerajaan teman-teman. Jadi di zaman kerajaan itu ketika sudah menginjak usia tua, mereka meningkatkan dharma, masuk hutan, naiki gunung untuk bertapa ya, mensucikan diri, meditasi berpuluh-puluh tahun sampai meninggal. Nah, ini teman-teman, namanya juga Candi Kursi ya, karena tempat duduk maupun tempat ini tempatnya orang bertapa, rumahnya orang bertapa teman-teman, berada tepat di bawah tebing batu. Nah, itu tebing batu tinggi sekali yang terhimpit, ataupun ada banyak sekali pohon-pohon besar yang menempel begitu, seperti halnya yang di depan ini. Nah, gitu terus di bawahnya sini. Nah, ini bukan buatan zaman modern teman-teman, tapi sudah dibuat dari zaman kerajaan Majapahit di masa Hayam Wuruk. Ada angka tahun Saka di sini. Nah, ini teman-teman, meskipun ada beberapa yang sudah aus, di sini kita bisa lihat angka tahunnya itu di tahun 13 ya. Ya, artinya tahun 1300 itu di masa pemerintahan Hayam Wuruk, Raja Hayam Wuruk, Raja Majapahit keempat. Nah, di sini tempatnya teman-teman. Hanya cukup mungkin 1-2 orang, tapi saya rasa mungkin 1 orang ya. Kalau 2 orang saya rasa ini lumayan cukup, ini berdempetan begitu ya. Nah, seperti itu isi di dalam teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, dalamnya ada semacam dibentuk meja begitu ya. Jadi ini batu tebing yang utuh, yang dipahat, yang dibentuk suatu ruangan ya, seperti ini, seperti halnya rumah batu ya teman-teman. Nah, sedangkan pintunya ya, pintunya ini dari batu balok andesit. Ada pintu begitu, hanya cukup 1 orang ini lebar dari pintu ini. Nah, ini tersusun begitu. Ini ada laba-laba. Ada laba-laba teman-teman. Penjaganya ini, ya kan? Oke, kita masuk yuk. Assalamualaikum, rahayu, permisi.
ada 2 batu di kanan dan di kiri, serta 1 batu yang di tengah begitu. Permisi. Ini batu yang ada pelipitnya di kanan, terus yang di tengah ini justru umpak ya. Artinya mungkin di depan dari rumah batu ini ya ada semacam bangunan yang beratap begitu ya. Ini tempat untuk sesaji. Nah ini umpaknya teman-teman, kecil begitu ya. Dan kalau berdiri di sini gak bisa natap. Ini tingginya di kisaran 2 meter saja. Artinya ini duduk, harus duduk bersilah mungkin ya, dengan posisi bersilah menghadap ke utara ya. Wih, badan saya berasap. Duduk bersilah, bertapa di sini ya, di ruangan ini berpuluh-puluh tahun mungkin, sampai dia menemukan suatu apa yang diinginkan. Tentunya pasti kan ada tujuannya, dan tidak kesucian batiniah spiritual saudaraku. Wih, di luar seperti ini ya. Oke, kita keluar teman-teman. Mepet. Tas saya aja udah kena ini. Nah, ada ke ruang terbuka. Ini, ini barat teman-teman. Bukan utara tapi menghadap ke barat. Tuh mataharinya di sana.